banyak yang bilang karena ini kita itu kan bukan negara Islam ya. Wah, berarti negara apa tuh kalau bukan negara Islam? Negara apa nanti? Kalau nggak Islam berarti Muslim. ya. Negara Muslim. Islam kan cuma pilihan cuma dua. Kafir dong. Nah, Kalau misalkan saya ingin ketika terpilih menjadi presiden, saya akan apa itu? menerapkan syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Ngaji ID dong. Ngos-ngosan. Ngaji ID. Oh, ngaji ID. Ngaji ID Dalam program ngos-ngosan ngobrol santai. Pada kesempatan ngobrol kali ini kita akan membahas memberikan reaksi atas telah terlaksananya debat capres Dan- yang pertama. yang pertama. Debat capres dan juga debat cawapres. Nah, alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita nih ada Kang Dedi, Kang Yuda, dan Kang Majid. Baik, langsung aja dari Kang Dedi dulu ya. Gimana Ya. nih setelah antum menyaksikan debat capres yang pertama? Ada pendapat apa nih yang bisa antum ulik untuk kita semua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya di debat capres kali ini perjalanan debat itu kurang menarik. Kenapa tuh? Iya, karena mereka itu saling membuka aibnya masing-masing. Kita kan tahu semua capres itu punya aib. Ya, ada aibnya mereka itu. Punya Ya, kartu masing-masing. punya ya? kartu asa masing-masing. Jadi ada pasangan capres nomor 1 dibuka aibnya sama nomor 2. Dulu pernah ngemis-ngemis, pernah apa. Nomor 2 dibuka juga sama nomor 1 ya. Dulu katanya kalau nggak punya jabatan susah bisnis. Waduh. Ya, nomor 3 mungkin nggak terlibat sama 2 orang itu, cuman dia memang ada kasus yang sempat diekspos juga sama para politisi-politisi ya, termasuk yang sudah di pengadilan gitu pernah disebut-sebut bahwasannya pernah ikut menerima dana EKTP gitu. Jadi dari ketiga calon presiden yang berdebat kemarin itu ya menurut saya perdebatannya kurang menarik karena membuka aibnya masing-masing. Jadi rakyat jadi tahu kan, termasuk kita juga jadi tahu oh ternyata kayak gini tuh. Ini kekurangan. Oke, tahan dulu sampai situ dulu ya. Setuju nggak Kang Yuda apa yang disampaikan Kang Dedi atau ada Kang Yuda punya pandangan lain? Monggo. Iya. Kalau menurut saya sih itu jadi menarik ya. Oh, justru malah jadi Justru menarik. menarik. Jadi kita itu tahu loh yang tadinya nggak tahu aib mereka, tiba-tiba sekarang jadi tahu Bener. kebuka semua. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya ajang debat kemarin tuh ajang membuka aib agar kita semua itu terpintarkan ya. Kita itu jadi tahu kita itu harus bersikap seperti apa pada saat ada fakta yang semacam ini. Dihadapkan dengan 3 calon dengan aibnya masing-masing seperti itu. Padahal debat itu adalah agar masyarakat bisa menilai kira-kira mana yang pas. Nah, ya kan? Iya. Akhirnya kita tahu nih mana yang pas, ada nggak yang pas kira-kira? Ada nggak Kang Majid dari ketiga itu yang pas nih? Mendingan lah 3 mungkin ya. Kepenangan Kalau atau pasti masih jauh ya. Nah, Ya, kenapa kalau- aja? Ya memang pada dasarnya itu mereka itu saling mengunggulkan, tapi nggak tahu apa sih maksudnya yang disampaikan itu. Maksudnya apa? Ketika tandingannya itu ingin seakan menjatuhkan, dia mencoba untuk mencari Celah yang cara lain. yang lain kayak gitu. Jadinya masih di tengah-tengah lah kayak gitu. Mungkin kalau pendapat yang lain gitu asik gitu, seru juga kayak gitu. Mungkin dari pandangan masing-masing aja gimana. Serunya di mana itu kira-kira? Serunya mungkin kayak tadi ya, ada yang seolah-olah buka aib. Tuh kalau zaman sekarang kan buka Senang aib ya? itu Senang orang. seneng gitu. Seharusnya kan Jadi gosip. gosip nggak boleh jadi namimah juga ya. Ya yang dikhawatirkan itu apakah ya itu sudah terorganisir atau enggak gitu kan. Wallahu alam.
Setuju Kalau nggak? kata gimana? Setuju nggak atas pendapatnya Kang Yuda? Tadi justru dengan saling membongkar aib satu sama lain, justru dengan begitu rakyat akan tercerahkan, akan menjadi cerdas, akan menjadi bijak untuk memilih nanti gitu, untuk memantapkan pilihannya dengan masih mengetahui kekurangan masing-masing, atau justru ada pandangan. Kalau menurut saya bagi para pendukung masing-masing pasangan atau masing-masing calon itu tentu sangat merugikan. Oh, justru Wah, merugikan. iya rugi Kenapa kalau merugikannya? kalau dia mendukung salah satu pasangan. Tapi kalau di Indonesia ini kan banyak masa yang masih mengambang nih, kayak anak-anak milenial. Benar. Kalau kita anak-anak apa deh? Milenial atau Milenial. milenial nih kayak kita. Milenial juga apa? Atau Gen Z yang baru mendapatkan KTP. Wah, belum punya pilihan. Nah, itu sangat berpengaruh kepada mereka. Sehingga kalau kita tahu, oh ternyata ini ada boroknya nih. Pasangan nomor 1 ada boroknya katanya. Ya dulu sempat ngemis-ngemis, suka retorika, ngomongnya seolah-olah intelek, tapi padahal tidak sesuai dengan faktanya gitu ya. Yang kedua sekarang malah suka joget-joget. Yang di belakang begini. Yang belakang kayak gini-gini aja apa itu. Yang ketiga blunder mulu. Nah, jadi kan masa mengambang itu jadi bingung ya. Ngambang jadinya gitu. Jadinya kira-kira mana nih yang pantas kita pilih nih gitu. Kayaknya kita butuh standar yang pas gitu sebagai generasi milenial yang kita sudah melewati beberapa kali pilihan mungkin ya. Mungkin nanti kita ketemukan nggak ada nggak standar yang pas sih gitu untuk menentukan pilihan gitu. Sampai sekarang kira-kira udah pernah ada nggak sih standar yang pas gitu? Kita kan era gaung milenial yang sudah melewati beberapa kali capres. Iya betul. Iya. Nganggapnya diri kita milenial lah ya ceritanya ya. Tapi kan kita sudah melewati beberapa kali pencapresan ya, dari mulai zaman apa ya, SBY mungkin dulu ya, dan sebagainya gitu ya sampai hari ini. Kira-kira dari zaman dulu mungkin generasi muda dulu tuh memang membutuhkan standar itu. Sampai sekarang tuh udah ketemu gitu sih. Ya, coba nih Kang Abdul sendiri gimana? Dari tadi nanya mulu. Sekarang balik kita tanya beliau. Iya. Anak muda sekarang justru semakin bingung. Itu Semakin tadi. bingung. Semakin bingung dengan tidak adanya standar yang lurus ya, yang benar untuk menjadi indikator-indikator agar mereka yakin memilih pasangan yang mana gitu. Nah, semua justru nanti yang bermain adalah perasaan. Wah, Perasaan daripada nanti dipimpin oleh si Anu, di belakangnya ada si itu, lebih baik ini. Jadi nggak ada kepuasan mereka dalam memilih itu, benar-benar yakin 100% ini adalah pilihan yang terbaik gitu. Tapi mendingan. oh berarti nggak yakin? Nggak yakin, malah daripada nanti dipimpin si Anu melanjutkan si rejim ini gitu kan. Nah, Yang udah dirasakan kemarin. yang udah dirasakan kemarin, begitu susahnya hidup di Indonesia ini, ya udahlah mending ini. Jadi coba-coba dan pada hakikatnya para pemuda itu mereka sadar betul bahwa nanti ketika para capres ini ada yang menang gitu, itu nggak akan ngaruh ke mereka, itu mereka paham betul gitu bahwa Baru udah tahu ya, kalau Udah mau tahu. dapat duit kerja tetap. kita harus kerja lagi, harus kerja keras sendiri. Ujung-ujungnya ya mereka akan sibuk dengan urusannya masing-masing, kita juga akan sibuk dengan urusannya kita, nggak ada pengaruhnya sekali gitu. Cuman itu lagi karena mereka akhirnya daripada Berarti Ya. standarnya perasaan. standarnya perasaan, sejauh ini masih pakai perasaan, belum ada yang clear 100%. Oh inilah Standarnya hak yang pasti benar. gitu. Oh, Pasti benar. pasti Wah, benar, itu. pasti meyakinkan, tidak ada keraguan. Kang Abdul gimana perasaan? Kang Abdul. Kang Majid. Sama ya. Pakai perasaan nggak selama ini? Kalau pakai perasaan tuh jatuhnya tidak enakan mungkin ya gitu. Oh nggak enak, mau orang. Justru kalau misalkan kayak gitu tuh langsung aja gitu. Langsung apa tuh? Langsung gitu kalau mau mengutarakan itu langsung ke Ke- Sekarang apa tuh intinya? Intinya itu kalau misalkan saya ingin
ketika terpilih menjadi presiden, saya akan Apa itu? menerapkan syariah. Oh, Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Ya, gitu. Kemungkinan kalau presiden sekarang calonnya ya selama ini kita lalui nggak pernah tuh ada yang bilang kalau saya jadi presiden saya akan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Iya Wah, juga ya. padahal mereka Muslim. Islam semua. Apakah syariat Islam itu kurang bagus apa ya di negara kita? Ya kan banyak yang bilang karena ini kita itu kan bukan negara Islam ya. Wah, berarti negara apa tuh kalau bukan negara Islam? Negara apa nanti? Kalau nggak Islam berarti Muslim. ya. Karena Muslim. Islam kan cuman pilihan cuma dua. Kafir dong. Nah, Bilang jelek ya. Disclaimer ya. disclaimer dulu. Kalau bukan negara Islam, mungkin teman-teman yang nonton bisa memberikan kesimpulan sini. Kan cuma ada dua pilihan, Iya. Islam atau kafir gitu. Ya Tadi- mungkin yang tepatnya negara demokrasi. Tinggal demokrasi itu sesuai dengan Islam atau tidak? Itu. Oh, Demokrasi itu seperti apa sih biar pada tahu gitu. Kan selama ini kan teman-teman yang lain kan demokrasi ya ini gitu. Begitu Islam. Ya, Tapi apa sesuai dengan Islam? iya kata itu gimana? Islami berarti ya Islami. demokrasi. Gimana tuh? Bener nggak Ya. Islam? Mbak, ini ya gini ya, mungkin selama ini kan masyarakat menganggap bahwa pesta pemilu itu adalah pesta demokrasi, di mana rakyat berpesta bersukaria untuk menyambut dan memilih jargonnya masing-masing, jagoannya masing-masing gitu. Tapi yang mereka paham sejauh ini ya menurut saya, mereka itu masih menganggap demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oh, Baru situ pelajaran PKN atau pendidikan Pancasila, demokrasi itu yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Termasuk pemilihan capres dan cawapres ini. pada kenyataannya Pada kenyataannya yang udah terjadi yang Apa? lalu-lalu. Kira-kira dari siapa itu? Bener nggak dari rakyat tuh? Banyak banget dari capres. Debatnya belum. gampang nanti. Jadi standar, balik lagi ke standar. Oh ya, standar. Standar kita ya sebagai kaum milenial itu menentukan ini itu demokrasi itu benar apa enggak sih seperti itu kan harus paling. memakai standar. Apakah demokrasi itu memang benar gitu? Kita kan agamanya Islam, berarti kan kita harus taat terhadap syariat Islam misalnya gitu kan, itu sudah pasti kan Harus ya? ngikutin alur Islam lah. Sudah mengikuti alur Islam, aturan Islam harus kita ikuti, termasuk cara pandang kita juga harus ikut begitu ya, termasuk standar untuk menilai baik dan buruk juga harus ikut. Nah terus tadi perasaan ya, perasaan itu harus ikut terhadap aturan Islam juga. Misalnya Kang Majid ya, dulu milih istri pakai perasaan apa pakai langsung aja begitu? Kan tentu ya ada lah sedikit tidaknya, misalnya ada perasaan suka bisa jadi disampaikan atau misalnya lewat siapa begitu ya. Mengikuti alur bagaimana caranya kita menyampaikan perasaan kita. Nah, itu namanya kan standar. Bagaimana caranya kita mengatur perasaan, termasuk juga memilih pemimpin dan juga menilai demokrasi. Kalau menilai demokrasi dengan perasaan, kayaknya udah enak tuh sekarang, adil gitu kan ya. Setiap rakyat itu boleh memilih, berhak memilih seperti kelihatannya, itu kan adil. Kan? Kalau zaman dulu mungkin melalui perwakilan, banyak rakyat yang lain yang saya merasa tidak terwakili, misalnya kan seperti itu. Sekarang sistemnya dibuat semuanya boleh memilih, bahkan ODGJ. ODGJ pun ada kesempatan milih. Ada kesempatan milih. Ya cuman standar perasaan itu tadi, ya standar perasaan itu kan kalau perasaan standar yang diserahkan kepada manusia masing-masing beda-beda nih perasaannya. Iya, beda-beda. Ya berarti tetap nggak bisa. Misalkan perasaan tadi pemilihan sekarang kayaknya bagus nih gitu, pakai perasaan saya bagus nih, atau perasaan yang lain apa ya, saling bertentangan gitu loh. Berarti kan itu bukan standar yang benar gitu. Kenapa? Karena standarnya itu nggak sama satu dengan lain. Berarti nggak standar sebenarnya kalau nggak sama itu. Kalau memang standar itu kan Harus sama. harus sama. Yang menilainya itu secara objektif, ya, bukan subjektif.
Nah, karena tadi Kang Yuda kan bilang kita umat Islam nih, kayaknya nih cocok nih standar Islam kayaknya nih.